Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Tema Inspirasi Sabda hari ini adalah jangan terjebak dalam kesombongan rohani. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Yohanes adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak tentang Yohanes, "Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kalian pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataan Yesus, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara kepada banyak orang tentang Yohanes Pembaptis. Ada sangat banyak orang, termasuk para pemungut cukai, bertobat karena mendengarkan ajakan Yohanes Pembaptis. Mereka itulah orang-orang yang juga mendengarkan dan menghargai ajakan Yesus untuk hidup benar sesuai kehendak Allah. Tetapi ada sekelompok orang yang tidak menghargai ajakan bertobat yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka itu jugalah yang menolak Yesus. Mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi ini terkenal sebagai orang yang sangat teliti dalam melaksanakan aturan agama, sangat teliti dalam hal menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Para ahli Taurat ini adalah para ahli yang berwenang menafsirkan sabda Allah dalam Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini juga selalu tampil dengan pakaian keagamaan berupa jubah yang panjang dengan ikat kepala yang khas dan tali sembayang yang panjang. Dengan tampilan luar yang demikian, mereka mempropagandakan diri sebagai orang benar di hadapan Allah dan memberi cap kafir kepada orang-orang lain di luar kelompok mereka. Mereka menyatakan diri mereka sebagai pemilik dan pengelola kapling surga, sedangkan orang-orang lain di luar mereka adalah para kafir, calon penghuni neraka. Demikianlah kesombongan rohani yang terpatri dalam jiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kesombongan rohani itu jugalah yang membuat mereka menolak ajakan Yohanes untuk bertobat dan juga menolak ajakan Yesus untuk hidup benar. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, apa pesan inspirasi sabda bagi kita hari ini? Di masa Adventus ini, terus-menerus kita mendengarkan
ajakan bertobat? Adakah ajakan itu menggugah kita? Di hari-hari menjelang Natal ini, banyak imam menyediakan dirinya untuk menerima kunjungan kita dalam sakramen tobat. Melalui para imam yang mewakili Allah, kita boleh datang untuk mengalami perdamaian dengan Allah dan juga perdamaian dengan sesama. Kita boleh berbicara, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, serta memohon ampun atas sikap dan tindakan kita yang telah menyakiti, merugikan, bahkan mungkin mencelakakan pasangan hidup kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, pembantu rumah tangga kita, karyawan kita, teman kerja kita, para tetangga kita, sahabat dan kerabat kita, atau siapapun yang mungkin telah kita sakiti dan kita rugikan akibat sikap dan tindakan kita. Lalu kita boleh mohon rahmat Tuhan untuk hidup lebih baik, hidup benar di hadapan Allah seperti yang diajarkan Yesus. Pertanyaannya bagi kita adalah, adakah kita memiliki cukup kerendahan hati untuk menerima seruan bertobat yang terus-menerus dikumandangkan di masa Advent ini? Ataukah kita justru terjebak dalam kesombongan rohani, merasa diri sudah paling baik sehingga tidak merasa perlu bertobat? Mari kita bertobat. Jangan terjebak dalam kesombongan rohani. Tuhan memberkati kita sekalian.